Panti Sosial Tresnawerda atau PSTW Budi Mulia II hadir karena merespon banyaknya para lanjut usia atau lansia terlantar di DKI Jakarta. Para lansia terlantar itu membutuhkan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan mereka, sehingga mereka bisa menikmati kehidupan hari tua dengan baik. Itu disampaikan Tuti Sulistianingsih, Kepala PSTW Budi Mulia II di ruangannya 20 Mei 2015. Ia melanjutkan karena para lansia ini merupakan orang tua yang layak untuk dihormati seperti orang tua sendiri. Mereka adalah orang-orang yang memiliki pengalaman-pengalaman berharga sehingga bisa diambil pelajaran dari hidup mereka. Panti Sosial Tresnawerda Budi Mulia II yang merupakan unit pelaksana teknis dari Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2010 adalah menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial bagi lanjut usia terlantar. Yang dimaksud terlantar di sini adalah terlantar baik secara sosial maupun secara ekonomi. Secara sosial artinya lansia tersebut tidak memiliki sanak keluarga, hanya sebatang kara, sehingga tidak ada yang bertanggung jawab untuk memberikan pemenuhan kebutuhan dasarnya. Sedangkan yang disebut dengan terlantar secara ekonomi, lansia tersebut tidak memiliki keterampilan ataupun penghasilan yang dapat memenuhi kebutuhan hidup dasarnya. Untuk saat ini, Panti Sosial Tresnawerda Budi Mulia II mempunyai kapasitas sebanyak 400 orang. Maka visi yang dituju oleh panti ini adalah mengangkat harkat martabat lansia terlantar menuju kehidupan yang sehat, normatif, aktif, dan mandiri. Nah, mereka di sini berikan pelayanan makan seperti di rumah pada umumnya sehari 3 kali sesuai dengan standar gizi bagi lanjut usia. Nutrisi yang dibutuhkan, kita menyusun menu selama putaran 10 hari sesuai dengan hasil konsultasi dari ahli gizi yang berada di Rumah Sakit Umum Daerah Cengkareng. Nah, mereka makannya atau nutrisi ataupun menu mereka itu rendah lemak, rendah garam, namun tinggi serat. Itu yang utama yang diberikan kepada kakek nenek. Dan juga kita berikan minuman susu khusus untuk lansia. Kemudian ada buahnya setiap hari. Kemudian kita juga berikan ekstra puding atau snack untuk di sela-sela antara jam makan pagi sampai ketemu jam makan siang. Dan mereka juga karena sudah lanjut usia tentunya banyak sekali penurunan dari kondisi fisiknya, terutama untuk penyakit-penyakit degeneratif. Untuk itu di panti ini sangat dominan untuk perawatan kesehatannya. Dari mulai perawatan kebersihan personal higien, kebersihan diri dari mulai rambut, kemudian diri yang fisik dari kuku, kemudian kulit, pakaian, semua itu di panti ini adalah menempati kegiatan yang amat dominan. Dengan kebersihan kita harapkan mereka bisa hidup dengan nyaman. Kemudian kita berikan juga perawatan dan pemeliharaan kesehatan. Kita di sini mempunyai perawat ada kurang lebih sekarang ini sudah mencapai 10 orang. Kemudian kita punya balai pengobatan, artinya klinik kecil untuk menangani kakek nenek yang mengalami gangguan yang sifatnya darurat. Apabila kita tidak bisa menangani, kita akan rujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah. Atau kita melakukan perawatan kesehatan seminggu sekali dari puskesmas datang, puskesmas kelurahan datang ke panti untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Dan di antara 400 orang kakek nenek, kita ada sekitar 50% kakek nenek kita itu yang masih mobilitasnya masih baik, artinya mereka masih melakukan aktivitas tanpa dibantu oleh petugas. Tetapi ada juga 50%-nya kakek nenek yang sudah membutuhkan bantuan atau pertolongan dari petugas untuk aktivitas sehari-harinya.
ada yang memang sudah bedridden, artinya mereka sudah sakit, sudah total care, sudah bed rest di tempat tidur. Kemudian ada juga yang mengalami gangguan jiwa. Namun yang mengalami gangguan jiwa, kita sudah bekerja sama dengan Rumah Sakit Khusus Daerah Durensawit. Setiap seminggu satu kali, setiap hari Rabu kita bawa kakek nenek kita yang mengalami gangguan jiwa itu untuk melakukan pemeriksaan kejiwaan kepada psikiater yang ada di rumah sakit tersebut. Nah, kemudian selain perawatan kesehatan, kita juga melakukan pembinaan dan bimbingan. Karena mereka itu sudah lanjut usia, kita lebih mengutamakan, memprioritaskan adalah kepada bimbingan mental spiritual sesuai dengan keyakinan mereka masing-masing. Makanya di panti PSTW Budi Mulia ini kita bimbingan mental spiritual agama Islam itu setiap hari. Bagi mereka kakek nenek yang masih mobilitasnya masih baik, mereka mendatangi masjid setiap hari untuk belajar membaca Al-Quran, Iqra, ataupun mendengarkan ceramah, ataupun mendengarkan tata cara untuk beribadah, bagaimana wudhu yang sebenarnya, yang benar menurut akidah agama Islam, bagaimana sholat dan seterusnya. Yang agama Kristen pun kita berikan bimbingan mental spiritual agama Kristen seminggu 3 kali dengan mendatangkan pendeta ke panti kami ini. Kemudian kegiatan lainnya adalah pemeliharaan kesehatan fisik supaya mereka bisa sehat selama mungkin, atau mereka bisa bertahan bugar selama mungkin dengan bimbingan olahraga seminggu 2 kali, yaitu setiap hari Selasa dengan Jumat jam 7. Kemudian kita juga mengadakan bimbingan kesenian, ada angklung, kemudian ada kasidahan atau rebana, ada panggung gembira, dan ada kegiatan keterampilan, ada membuat kerajinan tangan, membuat keset, bunga, ada menjahit baju, ada berkebun juga, ada kita berternak ikan, kemudian ada bimbingan untuk melatih gangguan gerak, ya, bimbingan untuk kesehatan juga, yaitu ada terapis. Kita mendatangkan terapis setiap hari, ada dari Senin sampai dengan Jumat. Kita panggil 2 orang terapis secara bergantian untuk kakek nenek yang mengalami stroke, ya, pasca stroke, atau mereka yang mengalami gangguan gerak atau mengalami gangguan dalam beraktivitas, khususnya untuk anggota tubuhnya. Kemudian kita juga punya psikolog yang setiap seminggu sekali hadir di panti kita. Psikolog itu adalah untuk memberikan pendampingan atau bimbingan kepada kakek nenek yang mengalami gangguan di dalam bersosialisasi dengan sesama kakek nenek, karena banyak di antara mereka yang juga walaupun sudah lansia tetap mempunyai juga emosi, mempunyai juga keakuan, rasa egoisme yang sangat tinggi, sering terjadi benturan juga. Nah, itulah fungsinya psikolog hadir di tengah-tengah kakek nenek untuk memberikan bimbingan, pendampingan agar mereka bisa berinteraksi, bersosialisasi, atau bisa memerankan fungsi sosialnya secara individu maupun di dalam kelompok dengan baik. Kemudian kita juga ada dokter yang seminggu sekali juga datang, khusus kita datangkan untuk melakukan pemeriksaan. Kemudian apabila kita tidak bisa melakukan perawatan untuk kakek nenek yang mengalami gangguan kesehatan, kita bekerja sama dengan beberapa rumah sakit. Ada RSCM, kemudian ada Rumah Sakit Hirjan, RSUD Cengkareng, RSKD Durensawit, dan ada beberapa orang juga kakek nenek kita yang saat ini sedang rawat inap. Selain yang rawat jalan, setiap hari kita melakukan rawat jalan ke rumah sakit tersebut apabila rumah sakit primer atau puskesmas yang bekerja sama dengan intensi yang kita tidak bisa menangani. Kemudian kita juga punya program di dalam rangka mengenalkan, mensosialisasikan, dan juga kita untuk mengembangkan fungsi panti ini kepada masyarakat melalui program daycare. Daycare ini artinya kita membuka kesempatan kepada lanjut usia yang tinggal di sekitar panti untuk memanfaatkan kegiatan-kegiatan kita untuk kebutuhan mereka. Jadi mereka bersama-sama dengan kakek nenek kita melakukan kegiatan bersama-sama seperti senam bersama, kemudian pengajian, kemudian juga mereka ikut angklung bersama, main qasidahan bersama, dan seterusnya. Dan untuk menghilangkan kejenuhan dari rutinitas kakek nenek setiap hari melakukan aktivitas di panti sehari-hari ini,
kita setahun 2 kali mengadakan program rekreasi keluar panti. Ya. Sekali untuk kakek nenek yang masih mobilitasnya masih tinggi, masih baik, ya kita biasanya keluar ke wilayah kota DKI, ke Taman Safari yang sejuk-sejuk, yang penting mereka itu ganti suasana untuk menghilangkan kejenuhan. Pernah juga kita ajak ke Ciater, mereka berendam air hangat, mereka senang sekali karena biarpun lansia ternyata ada beberapa juga yang masih pandai berenang. Kalau untuk yang lansia yang mobilitasnya sudah terbatas, terganggu, kita ajak ke yang dekat-dekat seperti Ancol, kita ajak ke pantai, kemudian kita ajak ke SeaWorld, seperti itu. Nah, jadi semua tersentuh terhadap bimbingan dan pembinaan yang tujuannya agar mereka bisa hidup layak, kemudian normatif, sehat, aktif, dan mandiri. Itu yang visi yang akan kita tuju. Kemudian apabila mereka ternyata ketika ada di panti setelah melalui asesmen oleh pekerja sosial ternyata ada yang ingat dan masih punya keluarga, tentunya kita akan lakukan penyaluran kembali kepada keluarga, di mana sebelumnya terlebih dahulu kita akan datangi keluarga yang bersangkutan untuk melihat kondisi secara objektif apakah keluarga tersebut bisa layak menerima kakek neneknya untuk bisa merawat dengan normatif kepada kakek nenek. Apabila keluarga tersebut layak, maka kita akan lakukan persiapan-persiapan supaya keluarga tersebut bisa nantinya merawat dengan baik. Apabila dinilai tidak layak, misalkan jangankan untuk neneknya, untuk keluarga sendiri saja mereka ngontrak satu petak, tentunya itu tidak kita kembalikan. Kakek nenek tetap ada di sama kepada kita. Selain itu penyaluran kita yang lainnya adalah meninggal dunia saja. Artinya memang umumnya di sini terlantar tidak punya sanak keluarga. Selebihnya mereka di sini sampai meninggal dunia, kita kerjasama dengan dinas pemakaman untuk pemakaman kakek nenek kita.